Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Mantap. Dengan gua Awe dan Masih Epek di sini. masih Epe. Masih, Bang. Bang, kita di mana ini? Kita di rumah Dewi, Rumahnya Dewi sama Bang Tian. Bang Tia. Oke. Kita sekarang lagi di Jonggol, tepatnya di kediaman Kak Dewi sama Bang Tian. Iya. Jadi Kak Dewi ini adiknya teman Bang Epe ya? Iya. Jadi gue dulu Hmm. nih flashback gitu ya. Ah. Jadi gue berempat itu sahabatan, gue Andre sama satu almarhum Uyo kalau teman-teman inget cerita gue yang 3 hari meninggal. Terus satu lagi Nippon. Nippon ada satu lagi bang yang rambutnya belah tengah. Oh, si ini Sutrisno. Iya. Ah iya lupa gue. Oke. Gue salam dulu ya sama teman gue. Oh, Ya. mangga. Iya, Andre, lu harus nonton channel gue lu. Awas lu nggak komen. Ade lu masuk nih. Jangan lupa subscribe. Oke, siap. Oke, ya, jadi beliau berdua ini ada cerita, gitu ya. Iya. Ngontek ada cerita. Tapi memang bukan pendakian gunung. Ya. Tapi kalau dari ngobrol-ngobrolan tadi sangat menarik karena selain gunung kan aktivitas kita lah ya, aktivitas gua sama Bang Eke. Tapi di luaran sana juga banyak aktivitas sehari-hari yang lumayan creepy dan lumayan horor selain di gunung, entah itu di rumah, di dunia usaha, entah itu di perkantoran, entah itu di perdagangan atau apapun itu banyak. Jadi kita pengen share aja sih sebenarnya kejadian apa sih yang horor di dalam keseharian kita tuh kayak apa sih. Nggak melulu harus di gunung itu. Nggak melulu di gunung menyeramkan, kadang-kadang di kamar sendiri juga menyeramkan. Rumah tamu ya. Rumah tama. Oke, siap. Ya wes, langsung aja. Tapi sebelum langsung ke Bang Tian sama Kak Dewi, gue mau ngucapin juga buat teman-teman, iya. untuk keluarga kita yang ada di Garut Ya, Selatan, Garut Selatan. yang sekarang baru saja tertimpa musibah. Mudah-mudahan teman-teman dan keluarga di sana dikuatkan mentalnya, dan semoga saja cepat pulih kondisinya. Dan buat volunteer, suka relawan dan donatur, terima kasih sudah banyak sumbangsinya untuk sumbangan dan tenaganya untuk membantu keluarga kita di Garut Selatan. Iya. Itu aja. Oke teman-teman, langsung aja mungkin diperkenalkan ya, Ya. Bang Tian siapa, Kak Dewi juga. Mangga Kak, Bang. Ya, nama saya Tian. Saya di sini tinggal di Jonggol. Nah, cuma ceritanya ini bukan di Jonggol. Jadi ceritanya memang udah agak lama, Oke. 2008. Cuma itu ceritanya pas gua buka usaha itu makanan ya, restoran kecil-kecilan lah. Nah, itu tepatnya di Kedoya, Jakarta Barat ya. Jakarta Barat. Jadi awal-awalnya sih nggak ada yang aneh, nggak ada yang gimana-gimana lah, ibaratnya aman-aman aja. Nah cuma selang 1 bulan gue buka itu gue cuma iseng karena gue punya teman itu, ada teman gue itu dia pernah meninggal umur 18 tahun atau 17 tahun itu. Jadi dia pernah mati suri lah. Nah dia bisa lihat-lihat hal-hal yang nggak bisa kita lihat. Cuma posisinya dia nggak bisa nolong, maksudnya dalam tanda kutip kalau kita terjadi sesuatu sama kita, dia cuma bisa kasih tahu, peringatin, tapi nggak bisa sampai Mencegah. Nah, nggak bisa. Warning doang. Ya warning aja. Jadi sebulan itu pas setelah buka gue undang dia untuk main lah buat. Nah gue juga kan namanya kita usaha, kebanyakan kan yang gue tahu tuh pada rata-rata tuh make. Cuma kalau gue kan nggak make apa-apa, jadi gue cuma berserah sama yang di atas. Nah jadi cuma di satu sisi tuh gue tuh ada rasa penasaran. Cuma karena gue nggak bisa lihat, jadi ya udah gue panggil dia aja nih buat jaga-jaga lah, siapa tahu ada yang nanti aneh-aneh apa, kan udah gue bisa mencegah dulu gitu. Nah hanya gue undang dia main. Nah, main tuh waktu itu siang-siang lah dia main, pas dia makan siang. Terus dia cuma ngomong ke gue itu, Tian lo hati-hati. Gue bilang hati-hati apa? Yang di depan lo ini itu dia ada piara. Jadi bukan make ya, bukan pelaris, tapi benar-benar dia piara makhluk lah ibaratnya. Nah, Piara, bahasanya piara ya. piara, bahasa dia tuh piara. Terus habis ngobrol-ngobrol sama gua tentang masalah itu, oh ya bentuk makhluknya itu warnanya hijau, matanya hijau, Bajunya gembel. ya bajunya gembel gitu, tapi adanya di bumbungan
atap Oke, di atas plafon gitu. atas, bukan di genteng. Oh, di atas genteng. Nah, dia itu juga, mereka juga apa, yang orang itu juga buka usaha juga, sama nih posisinya, sama nih, rumah makan, sama-sama rumah makan. Dia kayak warung makan kayak kantin gitu loh, warteg lah. Jadi habis dia ngomong begitu, dia langsung mual-mual, dia langsung ke kamar mandi, ternyata di kamar mandi muntah. Pertama sih gua nggak maksudnya kok bisa muntah gitu, tapi pas dia keluar, loh kok mata lu merah banget gitu kan. Nah dia bilang gue disiram nih apa pakai pasir, cuma dalam alam gaib. Nah gue bilang aduh, maksudnya baru mau buka usaha kok begini banget nih tantangannya. Nah kalau gue sih pribadi, kalau bersaing secara sehat sih nggak masalah ya, maksudnya ya udah adu-adu aja, maksudnya Rasa, lah ya, harga. harga gitu. Tapi kalau udah main-main begitu kan ya gue bingung ini mau gimana gitu kan. Ya udah, gue bilang udah jalanin aja lah, maksudnya jalanin. Nah awal-awal sih nggak masalah, masih normal-normal. Nah mulai bulan kedua ketiga tuh mulai Pas ketahuan itu loh, yang mbaknya itu yang punya warungnya jalan. oh iya Jalan itu kan seberang-seberangan tuh. Jadi jalan, cuman dia nyebrang, ngelewatin kita punya warung, balik lagi 3 kali putaran. Itu siang hari bolong. Nah sama kejadian itu, setelah itu ya Pik, kalau ingat aku tuh udah tuh kan. Nah tiba-tiba, tapi warung aku tuh awalnya bukan warung keroncong ya Pi ya, cuman tempat makan baru, tempat makan kayak nasi aja sama ayam bakar sama soto tuh. Jadi ada orang itu nunggu kayak bapak-bapak gitulah, biasa berangkat kerja gitu kan. Jadi pagi-pagi itu dia ternyata tuh sarapan makan tuh, wah sotonya enak nih katanya gitu, kayak mirip-mirip soto kudus kata dia gitu. Oh masa sih om? Terus dia bilang iya bener enak katanya. Emang udah berapa lama? Udah hampir 2 bulan kurang lebih. Ah masa, orang tiap hari saya di depan kamu ini nunggu mobil tapi saya nggak pernah lihat buka, saya pulang juga nggak pernah lihat buka, mungkin di tutup ya. ya kan. Terus Iya jadi kayak apa, maksudnya customer ada juga yang datang apa ketemu kita lah, yang udah sering beberapa kali main gitu, ngomong gitu kali ini kok tutup terus gitu kan, lu dagang apa mau ini main-main gitu. Gue bilang gue nggak pernah tutup loh, gue buka dari Senin sampai Minggu loh, nggak pernah tutup. Masa sih kemarin kita kesini tutup, kok kita lewat tutup gelap. Ya udah, gue pikir ya udahlah, maksudnya mungkin salah lihat atau gimana kan. kan kita rombak gitu Ya. gitu. Terus teman gue juga mau main, mutar-mutar aja, padahal kan posisi Kedoya itu kan nggak gede, pinggir jalan lagi. Katanya sampai nelpon-nelpon, lu tutup ya, gue nggak lihat tuh nama warung lu mana ini. Jadi udah gue bilang apa, gue tungguin sampai gue mesti jemput dia gitu kan. Loh tadi kan gue lewat, maksudnya apa, maksud gue lewat tapi gue lihat ruko-ruko di sini warung lu nggak ada gitu, benar-benar tutup gitu, gelap, nggak ada lampu apa itu, lorindolnya juga tutup. Gue bilang gue ini kan gue jemput lu lihat sendiri kan, gue bilang bukan. Sampai akhirnya gue bilang waduh ini udah mulai aneh gitu kan. Terus karyawan gue siang-siang itu ngomong, ini kok dia lari lagi dulu di kontrakan, teriak-teriak. kan gue tinggalnya di belakang, lari ke tempat gue, bilang sampai ketakutan gitu. Gue bilang kenapa takut mbak, itu Lagi apa makan, lagi geser. makan tiba-tiba mangkoknya geser lagi. jalan sendiri gitu. Wah gue bilang masa sih sampai segitunya, ekstrim banget gue bilang. Tapi kan gue nggak percaya lah, maksudnya gue nggak lihat sendiri gitu. Nah terus karyawan gue yang cowok juga siang-siang itu tiba-tiba apa, mangkok melamin tuh di atas kulkas itu kayak orang banting jepret, pecah 2. Namanya melamin, jatuh, kalau cuma jatuh gitu kan nggak mungkin pecah, kalau dibanting didorong pasti pecah. Logikanya gue ke situ. Gue bilang udah biarin aja lah. Nah cuma yang gue mulai bingung itu nasi. Jadi nasi baru masak sejam udah basi, udah bau asap. Tapi gue pikir udah rice cooker rusak, pakai dandang, jadi masak pakai dandang. Besoknya lagi nasi udah normal, ayam. Jadi namanya ayam kan dimatangin dulu kan, dikuningin. Kok
di atasnya tuh kita pegang ini sampai belendir, padahal baru habis masak naruh kok nggak lama sejam kemudian udah belendir gitu kan, terus banyak lalat gitu, bau busuk. Nah gue udah mikir tiap malam kok ini udah beberapa kali kejadian-kejadian aneh yang gue alami kan. Nah ditambah lagi karyawan gue yang cowok juga ngomong, maksudnya Pak itu di apa, bukan, dia lagi masak ya kalau nggak salah ya, lagi layanin, lihat itu jadi kayak cewek liurnya sampai netes itu ke ayam kita gitu. Lidahnya panjang katanya, Lidahnya panjang sampai dia gitu. sakit berapa hari akhirnya keluar Gitu kan. Gue bilang aduh, cuma kan gue masih tahan-tahan nih, maksudnya namanya gue masih baru mulai kan, masa gue tutup gitu kan. Nah kejadian lagi aneh lagi nih, yang anaknya yang seberang rumah makan itu beli es Milo ke tempat gue. Nah pas beli seminggu kemudian pas dia beli hari ini, mulai besok itu seminggu tuh benar-benar sepi. Jadi logika gue kalau 1-2 hari sepi oke. Ini kan sampai seminggu, dan di jam makan siang yang biasanya rame penuh sama orang kantor tiba-tiba kosong. Sampai pendapatan tuh sampai wah benar-benar nggak, dalam kadang satu hari juga nggak ada yang datang sama sekali. Gue bilang salahnya di mana? Kalau dari segi rasa gue berani jamin, karena kan gue main bumbu, namanya kita main medok pasti kan enak, bukan yang semua serba kita pangkas-pangkas kan gitu. Nah, akhirnya juga bini gue juga kemasukan. Nah jadi bini gue kemasukan, terus nah gue mulai mikir kan, terus gue bilang ke karyawan gue bilang udah gini aja, kalau mulai gitu, kalau anaknya beli, pegang uangnya, simpan. Nah, gue mau bawa ke teman gue yang indigo itu, yang bisa melihat gitu, siapa tahu ada dia kasih masukan apa gitu. Nah, akhirnya pas malamnya gue datang, gue dikasih tuh duitnya. Nah, salahnya gue pegang langsung. Jadi musinya dalam plastik aja gue pegang, ini gue buka, gue pegang tuh uangnya sama tangan gua. Ternyata dari situ mulai kejadian kepala gua sakit. Itu jadi mulai sakit tuh di jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Habis jam subuh. Itu kayak orang pukul-pukul kepala, itu sakit sampai gua wah minum obat ini nggak bisa, obat parah. Wow, banyak obat lah sakit kepala itu nggak bisa. Tapi itu Kak Dewi nggak ya? Maksudnya nggak, gua doang. Jadi karena gue yang megang duitnya tuh gua gitu. Karena gua ada feeling nih, kok anehnya kenapa mesti dia beli, habis dia beli sepi. Jadi gua pegang uangnya, gua yang kena. Nah itu selang setiap hari gua kejadian begitu-begitu. Cuma kan gua belum mau ke dokter gitu, karena gua pikir sakit biasa, migran biasa ya. Nah, karena kejadian itu habis di jam 3 subuh ke atas gua normal, nggak ada sakit sama sekali, gue masih bisa aktivitas segala macam. Jadi gue pikir mungkin sakit kepala biasa lah. Nah gue main tuh ke Tangerang, ke rumah bini gue kan, kakaknya. Nah pas main jam 12 tank, kepala gue kayak orang hantam pakai palu, sakitnya sampai gue guling-guling. Hanya gue dibawa lari langsung ke rumah sakit Sari Asi. Gue 4 hari tuh di Sari Asi itu udah pakai berapa dokter, sampai terakhir dokter saraf pun periksa, katanya nggak nemu, nggak ada penyakit nih, bingung dia. Nah dia cuma kasih solusi ke kita, cara salah satunya CT scan. Nah cuma gue mikir lagi, gue CT scan, repotnya gue CT scan ini minumin, gue bisa kena radiasi. Nah jadi akhirnya gue pikir udah, gue minta pulang kan, keluar. Nah gue keluar, minum Kak, minum. Iya udah, minum itu aja, minumnya yang itu aja. Sorry. Ya. Oh. Jadi Biasa gangguan.
Sorry ya gangguan. Iya. Sorry ya, sorry. Dikasih minyak kayu putih aja. Nggak apa-apa. Minum yang tadi tehnya kakak. Oh itu guys. Bukan yang tadi ini bukan. Ini nih sini. Ini ya? Enggak yang dari gua. Ini Yang gua yang sedikit. ya itu yang sedikit kan ini bukan. Ya begitu. Kalau udah Anjing kali ini. Ya. dia sedikit. Oh, masih masuk. Sorry. Iya tadi gua di sini. Masih di sini. Nah akhirnya kan terakhir dokter sarafnya datang ngomong udah mesti solusi terakhir. Sebentar bang. Gua kasih opening dulu. Oh iya. Terkaget. Oh iya siap. Oke. Teman-teman, Ya. sorry tadi agak ada gangguan sedikit ya bang. Agak creepy dikit ya. Iya. Cuma bukan hal yang luar biasa sih. Alhamdulillah dan Kak Dewi udah sehat. Duduk lagi di situ. Ya beginilah kondisinya kalau Iya. misteri ya. Iya. Jadi nanti ceritanya langsung dilanjut Oke. ke Ya. Bang ya. Mangga bang. Ya, jadi sampai mana tadi CT scan ya? CT scan. Jadi Siap. pas dokter sarafnya datang ya udah solusi terakhir dari rumah sakit harus CT scan. Cuma kan gua nggak mau, gue bilang nggak ah kalau CT scan gua nggak mau karena gua ngeri radiasinya. Hanya udah gue bilang pulang aja. Nah, pulang ada orang indigo juga kita datangi. Akhirnya dikeluarin itu
di baskom itu dia ngambil, jadi dia nggak neko-neko lah, ibaratnya cuma baskom air, terus dia masukin tangan, dia tarik ke atas, itu kayak ada bungkusan putih kayak pocong. Terus pocong pas dia buka itu isinya itu ada peniti, terus paku udah karatan, terus jarum pentul, terus kepiting sawah itu yuyu. yang hitam kecil ya. Nah, kecil itu. Terus ada ulat apa itu, gue lupa tuh namanya apa. Jadi di bungkusan itu. Nah, setelah itu memang berapa hari masih di jam 12 sampai jam 3 masih nyut, tapi udah nggak sakit lagi. Maksudnya nggak kayak orang mukul lagi Itu gitu. maaf, itu apa hidup itu Mati. ini Posisi ulet itu. semua posisi Mati. Oh, sama pakunya tuh udah karatan gitu. Gua antara percaya secara logika itu secara logika tuh gua nggak masuk, karena kok bisa ada benda begini di dalam kepala gua, tapi satu sisi gua lihat dia narik dari baskom itu kelihatan mata gua sendiri gitu, dia cuma tarik keluar, dia buka tangan gini ada bungkusan. Sorry bang, maksudnya baskom itu air kah? Air tapi di dalam air itu tuh kelihatan gambar apa? Atau kelihatan? Enggak, jadi pertama baskom isi air. Nah kita kan cuma lihat air doang. Pas dia masukin tangannya ditarik. yang ngambil bukan dia, yang ngambil CEN bungkusannya. CN Andre. Iya, tanya CEN. Yang ngambil bukan CEN nemu bungkusan putih tapi ada kembangnya. Tapi pada situ abang posisinya yang di atas baskom. Iya. Kepalanya lihat. jadi berarti Lihat. cahaya pantulan air itu berarti abang gitu. Lihat, Oh, kepala abang. Jadi yang di Tarik. baskom itu air di baskom, abang ngelihat. Iya, Nah, kepala. baru Baru tangan ditarik CN itu yang masuk ngambil ya. Nah, Oke. Oke, lanjut. jadi setelah itu beberapa hari masih jam biasa, jam 12 ke jam 3 masih biasanya sakit, ini udah enggak, cuma kayak gimana ya, nyut. Nah, setelah selang seminggu udah baru sembuh total gitu. Jadi ya itu logikanya, gua nggak masuk ke situ, cuma kenyataannya seperti itu. Itu apa ya? Kiriman ya, Bang? Iya. Kalau katanya sih gue disantet. Ya, itu biasanya santet, Santet. teluh. Nah, rasanya disantet. Tapi setelah itu hilang, maksudnya setelah itu hilang, kondisi fisik abang normal? Normal. Sudah normal. Terus Tapi- usaha juga Normal. normal. Cuma kan abis itu ya apa ya, gue mikir udahlah nggak. Sempat Mbak Dewi juga ngambil benda di situ. Oh ya sempat Taring macan sama taring yang kuno. macan. Jadi Iket. selain ke gua, dia juga hantam ke usaha gua, warung gua. Jadi mungkin dia tanam, katanya sih tanam dalam alam gaib. Jadi ditarik juga itu ada taring sama koin ya. Koin kuno. Taring Koin kuno. taring binatang Taring gitu. macan. Taring Maksudnya macan. ditarik dari mana nih? Sama dia Dari pakai baskom, baskom itu. ditarik bungkusan juga. Nah, di dalam bungkusan itu ada taring segede gini lah. Cuma dua ruas jari. dua ruas jari gitu, terus segede gini. Terus satunya koin kuno tapi dalamnya bulat. Terus diikat sama tembaga. Diikat sama tembaga. Katanya nyecernya langsung ke gua gitu kan. Cuman melalui tempat usaha. Menurut tempat usaha. Nah, akhirnya ya udah, gua mikir udahlah, nggak, maksudnya model gini kan pasti ada lagi gitu kan. Akhirnya udah gua stop di situ, kayak kok pindah. Akhirnya gua pindah ke sini. Pindah ke daerah Jonggol, dari Kedoya ke Kedoya. Itu nggak ada info, maksudnya siapa yang itu nggak ngasih tahu, atau abang nanya ini siapa sih sebenarnya gitu, benar nggak ini depan rumah atau apa gitu? Dia cuma, kalau namanya indigo gitu dia nggak mau kasih Nggak tahu kasih tahu ya. persisnya mana, cuma dia bilang ini nggak jauh dari tempat lu, seberang lu, sekitaran situ. Tapi dia nggak mau fokus ke satu tempat karena katanya sih nggak boleh melangkahi lah, maksudnya yang di atas. Jadi dia cuma menuduh lah ya. menuduh gitu. Oke.
ikut juga dong. Maksudnya tapi setelah pindah ke sini aman. Ya di sini ya begitu lagi, ada cerita-cerita juga gitu kan gitu. Nah, gue sih agak penasaran nih bang, satu yang kelewat dari ibaratnya bang Tian ini tadi kan nyebut salah satu teman. Iya, yang mati suri itu Yang apa ya? mati Meninggal, suri pernah itu. meninggal itu. Ya, Mm-mm. jadi kalau sepengetahuan gue nih bang, sepengetahuan gue indigo atau tidak, ya indigo ya mungkin kalau teman-teman yang lain dia bisa melihat gitu. Cuman memang kalau misalkan yang sudah pernah mati suri, rata-rata dia punya kelebihan khusus dalam artian gini, dia bisa menerawang jauh dengan jelas, menerawang jauh dengan jelas bahwa depan itu akan ada ini akan sekian lama lagi, sekian waktu lagi akan kejadian begini. Iya. Dia lebih tahu gitu. Yang gue agak penasaran waktu itu mati surinya dia pernah cerita nggak sih dalam kondisi mati suri dia ngalamin apa? Oh iya, jadi sebenarnya ini teman gue ini, gue udah kenal dia lama, kita udah berteman lama. Cuma kan dulu kan kita kan event ya, jadi gue SPB lah, sales promotion boy, dia SPG, sales promotion girl. Jadi gue nih sebenarnya tuh nggak tahu dia ini bisa melihat, karena dia nggak pernah, orangnya tuh nggak pernah cerita gue bisa lihat ini bisa ini, nggak pernah. Jadi dia selalu dia selalu diam, selalu rahasiakan dia punya kelebihan itu. Nah, cuma suatu ketika itu gue lagi sama dia event di Cikarang, di Mall Cikarang. Jadi lagi break, gue lagi di depan Mall Cikarang itu, di taman, gue lagi ngerokok. Nah terus tiba-tiba dia sama teman gue yang cowok nah dia ngomong ke teman gue itu, suruh beli gunting, terus sisir sama cermin. Terus teman gue nanya, buat apa? Itu lu taruh aja di bawah tempat bantal anak lu, bini lu baru melahirkan ya, baru 5 hari. Nah teman gue juga kan bingung, soalnya kan teman gue ini nggak pernah cerita bahwa istrinya baru melahirkan. Nah terus bisa tepat udah 5 hari gitu. Terus teman gue tanya, emang kenapa gitu? Dia bilang, udah lu siapin aja, soalnya gue sebenarnya nggak mau cerita, cuma karena yang ngikutin lu ini nggak bagus, auranya negatif, jadi dia mau nggak mau dia harus cerita. Karena kata teman gue yang indigo ini, sorry gue nggak sebutin namanya, Iya, nggak iya. enak ya, kan gue belum izin. Iya. Nah jadi dia kalau sering kasih tahu itu dia pasti lemas, jadi energi dia tuh itu terkuras, jadi butuh waktu berapa hari untuk kembali lagi seperti semula. Jadi dia nggak, kalau yang ngikutin kita nggak membahayakan kita, dia diam. Tapi kalau yang mengikutin kita terus mau membahayakan kita, dia pasti cerita, mau nggak mau kasih tahu gitu kan. Nah gue kan penasaran, gue mulai ngulik nih, gue nanya ke dia nih, lu sejak kapan bisa lihat, kenapa lu nggak ngomong ke gue? Lu bisa lihat kan waktu, kalau gue ingat waktu itu lagi boomingnya cerita di Antv yang paranormal gitu kan. Nah hanya gue nanya ke dia, terus dia cerita, iya gue pernah meninggal itu umur antara 17 sampai 18 tahun kena kanker usus. Nah dia cewek, perempuan. Nah dia bilang waktu gue meninggal itu gue lihat jadi dia tuh ada di lorong. Nah di kiri kanan lorong itu kayak ada layar tancap, jadi kayak ada layar gitu. Nah itu semua diceritain dosa-dosa dia yang cuma dia yang tahu. Jadi dari dia lahir dikasih tunjuk apa yang dia lakuin sampai dia meninggal. Nah tapi di waktu dia jalan-jalan sampai di ujung jalan dia lihat ada orang nih. Nah, pas dia dekatin ternyata kakek dia yang udah meninggal. Nah terus kakeknya ngomong, sini cu, kamu belum saatnya, sini kakek antar pulang. Nah pas dia bangun itu semua dia lihat tuh keluarga dia, yang ngelilingi dia tuh semua keluarga dia. Cuma dia lihat ada di depan pintu itu ada perempuan. Nah dia nggak kenal. Nah dia nanya ke mamanya, mama itu siapa ma di depan pintu? Nah semua kan pada nyari, mana nggak kelihatan. Nah itu dia bilang dia sempat 3 bulan mau gila karena adaptasi kan. Jadi dia habis mandi, dia buka pintu, itu perempuan itu udah di depan muka dia tuh, cuma satu berapa senti lah di depan dia tuh, liatin dia langsung gitu.
terus dia lagi tidur, dia kaget dari tidur, dia buka mata gini, itu perempuan udah melayang gitu. Jadi ini dia tidur nih, perempuannya di atas gini udah liatin dia begini lagi. Jadi dia stres gitu. Iya. Terus dia kan kuliah waktu itu, dia lagi kerjain tugas malam-malam, tiba-tiba bunyi barang jatuh, plop 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 plop. Nah dia lihat nengok gini, ternyata tangan sebelah jatuh, kepala ngelinding. Jadi namanya orang yang nggak pernah lihat terus bisa lihat gitu kan kaget, shock, stres. Jadi hampir 3 bulan tuh kayak orang mau gila gitu. Jadi kayak ketakutan sendiri, mesti ada orang di samping dia, tidur juga mesti ada yang nemenin dia, jadi serba ketakutan gitu. Nah tapi lama-lama dia mulai beradaptasi. Nah, tapi dia belum bisa lihat jarak jauh, belum bisa kalau kata orang rawang itu belum bisa, jadi baru cuma bisa lihat makhluk halus aja gitu. Nah tapi dengan bertambah dia usia, sekarang tuh dia umurnya sekitar 40-an lah. Nah dia udah bisa terawang apa yang terjadi, kayak kita ke depan apa yang akan terjadi sama kita, dia udah bisa terawang. Sama dia bisa lihat orang yang mau meninggal gitu. Ciri-ciri orang nanti ini mau meninggal tuh dia bisa tahu dari ada cahaya di jidat. Kalau dari sisi dia, dari mulai starting dia bisa dari mulai mati suri sampai dia melihat sosok yang aneh, terus akhirnya terbiasa dia lihat, pernah nggak sih nyampein atau abang tanya apa yang paling dia takutin, melihat sosok apa yang dia takutin? Yang paling dia takutin itu sundel bolong. Sundel bolong. Jadi apa namanya, kan gua sempat nanya, memang gua kan orangnya kan penasaran. Jadi gua nanya, lu udah pernah lihat ini kuntilanak, gundurwo lah, segala macam itu? Dia bilang udah. Nah cuma pas gua nanya ke dia, yang lu paling takut lu lihat itu apa gitu, makhluk apa gitu. Itu dia sampai teriak, dia sampai tutup kuping dia nggak mau dengar, dan dia cuma ngomong sundel bolong. Itu seumur hidup dia baru lihat sekali. Itu gue agak penasaran ya, yang awalnya dia sampai yang perempuan yang di depan itu bisa digambarin ya maksudnya? Itu dia yang melayang itu mukanya seperti apa gitu? Mukanya itu nggak ada muka, jadi kayak orang bilang orang pakai topeng gitu, apa ya, rata gitulah, nggak kelihatan mata, hidung, tapi kayak biak gitu, putih pucat gitu aja gitu, tapi rambutnya panjang gitu. Kalau sundel bedanya gini, kalau kunti itu bisa di atas, di bawah. Kalau sundel tuh nggak di atas, sundel posisinya di bawah. Maksudnya dalam arti Ya di tanah, maksudnya dia tidak melayang, dia tidak terbang gitu, tapi itu posisinya di bawah. Sekalipun dia berjalan ya bergeser seperti bergeser aja. Ini gue kalau ngeliat film ini deh, Susana. iya soal gitu, itu sundel yang bolong gitu bukan ya? Bener ya? Iya, jadi kalau bolong badannya itu sebetulnya apa ya? Kuyang. Iya, jenis kuyang mungkin. Kalau ya kuyang tuh berarti kayak kepalanya leang. menusus segala macam di luar. Kalau sundel itu ya selain pokoknya dia biasanya sih wanita hamil. Iya. Dia secara physically memang sangat menyeramkan secara gambaran muka orang yang lagi sedih. Sesedih-sedihnya manusia, apalagi perempuan, adalah pada saat kehilangan buah hatinya gitu. Ya mukanya sedih, ya itulah gambaran orang sedih dan menyeramkan pada saat itu gitu. Dan dia tidak terbang, dia hanya di bawah, dan memang itu secara fisik wajar. Yang paling menyeramkan dari jenis-jenis hantu yang mungkin mainstream di Indonesia, itu sih gitu. Tapi dia bilang ini apa, kenapa dia takut gitu maksudnya? Dia bilang, gue sempat nanya itu kenapa, dia bilang itu soalnya kalau kuntilanak atau yang itu kan kadang wujud mukanya kadang nggak dikasih lihat, jadi cuma rambut apa.
Tapi kalau kuntilanak kalau sundel bolong memang dia tunjukin, tapi mukanya itu bukan hancur, tapi mukanya tuh seram banget, sampai yang lihat itu pasti langsung udah down Muka sedih bang. gitu. Gigi caling berdarah-darah gitu. Enggak. Oh, enggak. Wajah normal. Aja nama, tapi Tapi sedih. katakan tajam gitu ya. Muka seremnya muka. karena jeroannya kali bolong. Enggak, jadi dia tuh bisa bikin mental kita tuh jadi langsung Tidak selalu kelihatan sih kak. Tidak yang kalau kita bicara sundel bolong melihat di film Iya, Susana gitu kan kelihatan bang. Enggak selalu gitu. Dalam artian kondisi mewakilkan adalah dia pada saat hamil. Ya. Jadi ini hanya apa sih? Mungkin jelmaannya bang, jelmaannya atau jin yang menyerupai mewakili bahwa kesedihan dia seperti apa. ya. Gitu sih. Kalau kata teman gue juga sama, maksudnya segala sesuatu itu lebih ke jin. Kayak orang tua kita meninggal, memang waktu meninggal itu masih ada di situ, dibilang cuman lagi cari jalan, dia udah ketemu jalan itu hilang. Nah nanti yang ada di situ itu jin yang menyerupai dia. Tidak ada istilah Ya, orang tua kita jadi setan gitu. Ya. Udah nggak ada. Nggak ada gitu. Yang meninggal gitu. Yang menyerupai ya jin. Jin. Sama rumah kata Emi nggak boleh ada apa berbau jati ya. Dia pernah Iya. nginep di tempat temannya. Sama dia cuma kasih tahu ke gua itu kayak depan rumah jangan ada pohon pisang. Kalau pohon pisang tuh biasa pocong gitu. Pohon pepaya juga sama gitu. Jadi Melinjo. ya jadi kayak seperti itu mengundang mereka untuk tinggal di situ. Untuk stay. CN sempat nggak percaya Pi ya dulu. Pernah ke CN, bagus. Jadi nomor dua yang terserang pocong. Nomor 2 yang terserang. Setelah kuntilanak, Oh, terserang. terserah Ja- kuntilanak. Bolong. Pertama Sundel bolong, yang kedua pocong. Hmm. Karena kalau pocong tuh benar-benar mukanya tuh hancur kata dia. Dan hancur jahat, maksudnya ada efek jahat yang Efek bisa jahat. ditimbulkan ke kita secara langsung pada saat meludah, Ya, pada saat meludah itu pada saat pis buang kecil kita kena atau ludahnya dia gitu. Bahkan kalau misalkan kena ludahnya pocong itu kurang lebih 1 bulan lah, 1 minggu 1 bulanan itu menghilangkan bau busuk, ya. menghilangkan bau busuk di badan kita. Walaupun beli parfum 1 drum, kita habis mandi nyemplung parfum ya keluar bau busuk gitu. Kalau ini apa gangguan-gangguan itu ada nggak sampai gangguan nyerang dia gitu Gangguan kemana? ke si teman yang tadi? Iya, jadi gangguannya itu tuh dia jadi lemas, terus Itu dia bisa. lebih ke energi dia tuh terkuras. Ya. Jadi kalau dia kasih tahu atau dia kasih tahu lah, intinya dia kasih tahu ke kita apa yang ini mau jahatin kita gitu, dia pasti terkuras energinya dan butuh beberapa hari baru dia bisa fit lagi gitu. Makanya dia lebih milih diam. Maksudnya nggak menyerang gitu loh, kadang-kadang kalau dia ngeliat ada sesuatu yang ancaman nggak sampai segitu ya. Nggak ada. Kenapa bisa dibilang kayak gitu, sakit atau bukan sakit, lemas gitu. Kita kan beda dimensi. Iya, sebetulnya. iya. Jadi kalau kita menyampaikan segala sesuatu yang ada di dunianya mereka, dalam artian teman abang tuh melihat di dunia mereka terus mau menyampaikan segala itu. Artinya apa yang mau disampaikan adalah asalnya dari dunia mereka gitu. Nah, beda dunia ini yang membuat kita butuh energi untuk bisa interaksi itu. Jadi makanya lihat atau tidak lihat, sekalipun melihat ya sudah, kita aja sendiri nggak usah ngomong ya. Karena apa, kalau kita ngomong kadang-kadang ya itu lemas, takut gitu. Tapi nggak sampai menyerang nggak ada bang, apa gitu kan, Nggak. mukul atau nggak ada. nggak. Cuma kalau yang teman gue itu sampai sekarang sih tetap satu sisi masih ada ketakutan. Takut, iya. Tuh masih ada. Jadi kadang tuh dia pantangan dia tuh ya gak akan ke rumah sakit sama ke kuburan. Udah pantangan dia itu. Jadi bukan karena dia gimana-gimana, cuma dia bilang kalau dia dua tempat itu banyak yang suara-suara titip-titip pesan gitu. Jadi dia tuh pusing gitu dengerin pada minta tolong titip ini titip Jadi ini. inget film Bruce Willis ya yang The Sixth Sense itu ya. Ya kayak gitu. Iya sih. Kayaknya dia lebih banyak menghindar untuk ke tempat-tempat itu, dia
benar-benar menghindar gitu. Capek. Capek. Bang. Ya dia bilang sih capek gitu. Betul banget. Itu pesan ya, gue penasaran pesan apa yang disampaikan gitu. Dan dia juga pernah bilang dia udah ke beberapa orang untuk nutup tetap nggak bisa. Jadi mungkin udah karunia ya, jadi Iya. Bisa dibilang kelebihan, bisa juga dibilang Iya, kekurangan lah ya. kekurangan. Tergantung gimana cara kita kontrol sih gitu. Seru ya. Seru ya. Bukan seru pengen mati suri gitu. Enggak gila. Enggak kayak gitu. Cuma satu pertanyaan gue ke dia sebenarnya, yang gue penasaran ya. Gue cuma mikir gini, gue pernahnya ke dia gini, lu pernah nggak lihat malaikat? Oke. Karena apa? Yang malaikat yang kita tahu secara kita dengar atau orang tua kita kasih tahu atau siapa ada ya, teman-teman kita lah yang ngomong gimana, malaikat identik dengan bersayap, benar nggak? Nah, cuma karena gue kan nggak bisa lihat dan gue penasaran juga, dia kan bisa lihat seperti itu, pernah nggak dia lihat? Tapi ternyata dia juga ngomong belum pernah lihat, sampai detik ini sih dia belum pernah lihat gitu. Jadi dia nggak bisa ngomong malaikat itu bersayap atau enggak, dia juga nggak bisa tahu gitu. Dimensinya beda. Nah, dimensinya beda. Dimensinya beda. Pengalaman yang excited ya. Iya, jadi Nggak semua orang bisa ngalamin. tuh, buat teman-teman lah ya, maksudnya buat teman-teman semuanya di sana, dalam artian ya entah di gunung, entah di ya di perkotaan aja jelas buka kios tempat makan pasti di kota kan gitu. Segitu ekstrimnya gitu gangguan persaingan dagang gitu kan, sampai harus pakai hal mistis gitu ya. segitu teganya. Nggak yakin bahwa Allah sudah menggariskan rezeki kita pada saat kita berusaha, ya itulah jalan rezekinya. Iya, tidak ada yang tertukar. Nggak ada yang ketukar, yang penting kita usaha kan gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan lah yang masih pakai gitu-gituan tolonglah gitu kan. Jika kita yang diperlakukan seperti itu bagaimana rasanya, nggak nyaman ya kan. Kita sendiri kan, bukan hanya kitanya ya, mungkin Abang Tian nih punya istri, punya anak, punya orang-orang lain yang harus ditanggungjawabkan gitu, harus dibawa tanggung jawab. Bang Tian itu kan lumayan berat kalau terus-terusan diganggu hal seperti itu. Kalau usahanya banyak, kalau usahanya hanya itu kan repot, jadi membuat menderita orang banyak. Ya baiknya percaya atau tidak ya boleh kita percaya, iya, kembali ke teman-teman, tapi sih. lebih dikuatkan lagi lah imannya bahwa segala sesuatunya ya Allah gitu, maksudnya Allah sudah menggariskan kita seperti itu. Itu sih Bang, ya pesan buat teman-teman. Kalau Bang Tian, Pesan buat musuh-musuh. kalau Bang Tian sendiri kalau setelah pengalaman kayak gini kira-kira ada yang mau disampaikan gitu? Ya pengalaman gue sih apa ya kuatin iman aja lah sama yang di atas, intinya itu ya. Maksudnya gue juga dikasih nasihat lah sama teman gue ini. Maksudnya dia cuma bisa bilang segala sesuatu orang mau jahatin atau gimana pun, atau dia mau gimana pun, itu nggak bisa abadi. Dan kita juga kalau maksudnya kita usaha atau kita kerja atau kita apa aja, terus kita memakai dari yang jahat, ibaratnya dari setan atau dari apa, kita bersekutu sama mereka, memang progresnya cepat. Waktu memakai sama mereka memang progresnya naik cepat, tapi kita juga kan turun juga cepat. Kalau memang sama Tuhan, kadang gue juga merasa, gue pribadi merasa, maksudnya kok kadang sama Tuhan nih kok banyak cobaan. Mungkin pasti abang-abang juga pasti ngerasain, maksudnya kita dekat sama Tuhan tuh pasti ada cobaan. Kok beda sama si A, si B, si C gitu, kok lancar-lancar aja gitu, kok kita banyak hambatan-hambatan gitu. Hal-hal seperti itu mungkin proses, karena Tuhan lebih melihat kita ke proses ya, maksudnya ke dianya gitu. Cuma yang pasti kata teman gue ya, di saat kita naik ya kita akan naik terus, bukan turun gitu. Kalau ikut setan ya cepat naik tapi cepat turun, karena mereka nggak abadi. Karena segala satu yang setan tawarin dia juga minta imbalan sama kita. Pasti Dia kan, tapi kalau sama Tuhan nggak minta apa-apa, cuma minta kita dekat sama dia gitu. Kasih waktu buat dia. Betul. Itu pesan dari gua sih. Betul sekali.
nggak naik gunung, nggak dagang, nggak hidup, nggak sekolah, nggak apapun. Iya. Proses yang penting. Kita bisa menghargai proses dan kita bisa sabar dengan proses. Yakinlah gitu, usaha kita, proses kita, ya hasil pasti akan Upgrade level ya, upgrade level ya Yep, bahasanya. Iya. segala Karena- sesuatu kan butuh belajar. Karena kalau kita nggak ada proses, kita yang enak-enak aja dikasih terus kita kan lupain dia. Yep. Karena Instan. tipikal manusia kan seperti itu. Jadi lagi senang Tuhan lupa. Yep. Iya kan, Tuhan kesekian lah, yang penting wah Happy-happy senang-senang lah ya. happy dulu. Nah Kalau pas lagi susah, susah baru ingat baru ya. ingat Baru ingat. Tuhan. Seperti kalau misalnya lagi susah inget temen ya. Ya, Oh, Jarang bang ya. bercanda ya. Susah ingat Iya, teman. berarti kalau kita mau lihat temen saat kita susah, Susah, gitu. ya, benar. Makanya kalau melihat Tuhan kita susah dulu itu. Bukan gitu, enggak? Sama sih gitu. Oh, sama. Rata-rata gitu. Oke. Pas susah kita ingat sama teman bang. Sama susah juga Ingat ingat sama sama Tuhan, sama Allah. Pada saat senang lupa kita punya teman berapa gitu kan. Kadang lupa juga punya Allah. Gitu kan. Kalau abang dendam gak sih bang? Enggak sih, kalau gua sih, Ada perasaan untuk ngebales gak sih? kalau gua sih selama ini enggak. Karena saya tahu siapa gitu ya, cuma emang- Tahu di sini juga sama, maksudnya gue pikir gue pindah ke sini aman, ternyata lebih parah, lebih wah. Tapi mungkin itu nanti Part di dua part nih. 2 Lebih parah, lebih Lebih parah. parah. lebih parah itu. Sampai kalau di Jakarta ya gue yang dihajar, kalau di sini Keluarga. ya bini Semua. gue juga dihajar, karyawan juga dihajar gitu. Bahkan dalam satu hari karyawan bisa keluar 4-6 orang gitu langsung Keluar kerja. Ya. Padahal ditanya masalah gaji enggak, Udah betah aja. cuma nggak betah aja gitu. Hati Terus galau terus. ada juga yang baru masuk tiap malam digangguin katanya sama sosok Cewek. sosok gede, hitam gede itu. Merkosa dia. Oh iya, datang dalam mimpi terus suara-suara orang nangis, cewek nangis gitu. Hanya nggak betah keluar gitu. Jadi hal-hal gitu kan kita kan cari karya, maksudnya cari orang buat kerja Susah. kan susah gitu. Ini keluar lagi pusing sendiri gitu kan. Jadi ya cuma ya mau gimana lagi gitu. Iya. Oke. Itu aja kali teman-teman ya. Cuma- mudah-mudahan ya. oke. Pesannya itu sih ya, semua segala sesuatu dilakukan dengan proses. Iya, gua nambahin dikit kali ya. Boleh bang, banyak juga nggak apa-apa. Jadi maksud gua apapun keyakinan lu, apapun yang lu pegang, maksudnya dalam arti pegangan jalan hidup gitu kan, tetap yakin kalau lu nggak sendiri gitu. Betul. Masih ada Tuhan Siap. di samping lu, Ya Allah. masih ada Allah gitu. Itu aja sih paling. Itu aja teman-teman. Mudah-mudahan dari obrolan kita dengan Kak Tian dengan Kak Dewi ada manfaatnya dan banyak pelajaran sih dari Iya. situ. Ya, Masih dapat 2 ya? insya Allah. Jika berkenan. Iya benar. Oke teman-teman, salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.